Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius, bab 22, ayat 15 sampai dengan ayat 21. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu ia berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Bungkam kepicikan dengan kebaikan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada. Merdeka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2021. Kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 76 tahun sudah kita hidup tanpa penjajahan dari bangsa-bangsa asing. Secara teritorial, negara kita sudah tidak dijajah lagi oleh negara-negara asing. Pertanyaannya adalah, itukah yang dinamakan merdeka? Sebenarnya kemerdekaan tidak sesempit soal hanya penjajahan dari negeri-negeri asing, tetapi merdeka dari berbagai kepicikan dan kejahatan, merdeka dari berbagai ketidakadilan, merdeka dari kesempitan berpikir dan bertindak. Jika dilihat dari hal-hal tersebut, sesungguhnya kita harus jujur bahwa kita masih jauh dari kemerdekaan. Contoh konkret saja, di tengah pandemi seperti ini, orang masih menggunakan kesempatan penderitaan ini untuk dirinya sendiri dan mengorbankan orang lain. Bansos ditelan, yang tidak negatif COVID dipositifkan, jenazah dijual kepada COVID, dan berbagai hal yang mencengangkan keberadaban dan kemerdekaan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, jika kita merenungkan sabda Tuhan pada perayaan hari ulang tahun negara kita pada hari ini, kita sebenarnya mau disadarkan untuk menghayati dan menjaga kemerdekaan itu bukan dengan menambah armada keamanan di batas-batas negara kita, tetapi kita diajak untuk membungkam kepicikan dalam mengisi kemerdekaan. Tidak ada cara lain untuk membuat kita sungguh-sungguh merdeka selain kita membungkam kepicikan diri kita dengan kebaikan. Kitab Putra Sirak lebih gamblang menjelaskan membungkam kepicikan itu begini: jangan pernah menaruh benci kepada sesamamu apapun kesalahannya, dan jangan berbuat sesuatu terpengaruh oleh nafsu. Jangan congkak, karena kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun manusia. Dalam Injil hari ini, Yesus membungkam kepicikan orang-orang Farisi yang berusaha untuk menjeratnya ke dalam masalah, yakni soal membayar pajak kepada kaisar atau tidak.
Yesus mengatakan bahwa berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Cara hidup orang-orang Farisi seperti ini adalah cara picik di mana mereka tidak mampu menempatkan dirinya dalam posisi orang lain. Mereka sebenarnya menunjukkan cara berpikir mereka yang sempit tetapi merasa diri lebih dari orang lain. Jika mental-mental seperti ini masih merampat dalam diri kita sebagai anak-anak bangsa yang merdeka ini, maka sesungguhnya kita akan tetap jauh dari peradaban dan jauh dari kriteria manusia yang bermartabat dan merdeka. Saudara-saudariku yang terkasih, Petrus mengajak kita untuk hidup dan berlaku sebagai manusia yang merdeka. Caranya adalah tunduk kepada semua lembaga manusia, karena lembaga-lembaga manusia itu bukan berdiri tanpa peran Allah. Melalui lembaga-lembaga manusia ini, Tuhan menghendaki kita berbuat baik dan membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Petrus mengajak kita untuk tidak salah menggunakan kemerdekaan yang telah diperjuangkan sampai titik darah penghabisan oleh para pejuang kita. Di atas segalanya, Petrus mengatakan bahwa jika kita mau hidup sebagai orang merdeka, maka kita harus tetap hidup sebagai hamba-hamba Allah, menghormati semua orang, mengasihi saudara-saudari, takut akan Allah dan menghormati para pemimpin atau raja. Itulah cara kita membungkam kepicikan dengan kebaikan agar kita hidup sebagai orang-orang yang merdeka dan orang-orang yang bermartabat. Semoga Tuhan memberkati kita semua.